eh swap sabar sih yo. Masih gitu. Saya pernah di momen yang istilahnya staff saya dulu itu mau meninggal. Itu apa namanya? Ya jadi membekas banget lah. Jadi dulu orang tuanya meninggal itu saya yang antar istilahnya ziarah. Orang tuanya meninggal, dia tulang punggung keluarga ya. Orang tuanya meninggal, saya nganter, kemudian ya karena nyebrang pulau ya mungkin nggak ikut sampai memakamkan. Saat itu non muslim memang kan. Dan memakamkan, terus adiknya banyak, dia tulang punggung. Kemudian saat ada kerjaan di Tembilahan, kata-kata hari ini Mbak Jari. Ngombe kopi karo ketan. Cakep. Pak Aan sampun siap ninggalke Pacitan? siap. Oke, Mas Aan. Ini saya Mas atau Pak aja ini? Ketok tua aku Mas Indar, undang Pak. Mas aja ya, kayak biasanya ya. Oke, Mas Aan, terima kasih sudah hadir di sini. Nah, kita kembali lagi di konten Pintar Keluarga Pacitan. Ya, ini podcast punya kita. Ini konten podcast yang Mas Aan idam-idamkan sebenarnya. Dari dulu pingin di podcast ya, berarti cepet pindah ya. Oke, kita kenalkan dulu ya teman-teman ya. Halo semuanya. Saya di sini Nindar dari tim SDM dan di sini ada narasumber kita Mas Aan Prasetyo Aji yang akan segera meninggalkan Pacitan, dan hari ini kita akan mengulik sedikit atau banyak tentang beliau. Kita perkenalkan Mas Aan, silakan perkenalan diri. Oke, terima kasih Mas Nindar. Podcast pertama dan terakhir untuk Pacitan ini jadinya. Oke, perkenalkan nama saya Aan Prasetyo Aji. Saya asli dari Banjarnegara. Di NP atau PJB ini sudah kurang lebih 15 tahun. Jadi saya awal masuk dulu tahun 2010 di Gresik, kemudian melanglang ke Muara Tawar di sana, kemudian penempatan di sana sebagai teknisi listrik, kemudian geser ke Indramayu. Saat itu di Indramayu kita belajar di PLTU Cina, FTP 1, lanjut ke Tenayan. Nah, di Tenayan ini lumayan lama, jadi kalau di Muara Tawar 4 tahun, di Indramayu 1 tahun, di Tenayan kurang lebih 7 tahun. Dan dari di Tenayan sebagai SPV CBM, kemudian ke Pacitan, di Pacitan 2022, di saat itu masih supervisor CBM, kemudian ganti nama jadi Asmen CBM, dan di tahun 2025 ini bulan Juli alhamdulillah dapat SK ke Python. Kurang lebih seperti itu riwayat saya Mas Nindar. Saat ini keluarga beranak 3. Oke. Mantap sekali. Berarti lama di Tenayan tuhannya ya, 7 tahun. 7 tahun di Tenayan. Berarti enak mana Mas? Melalang buana di luar Jawa atau di Jawa Mas? Sebenarnya kata-kata enak itu relatif ya, karena semuanya ya ada enaknya ada nggak enaknya gitu. Yang paling ya bukan nggak enak ya, mungkin agak merasa gimana gitu sebenarnya kalau luar Jawa itu mudiknya. Mudiknya ya? Iya. Berkesan itu ya? Ya berkesan lah. Ya kurang lebih apa namanya THR-nya cuma jadi tiket lah kurang lebih seperti itu. Ini curhatan teman-teman ya. Iya. Jadi emang kalau untuk teman-teman yang udah pernah keluar Jawa, ya contoh aja dia di sini ada Mas Fani ini pas keluar Jawa, itu akan terasa sangat berkesan ketika mudik. Ya ketika ke depan luar Jawa ya. Mungkin nanti teman-teman yang ke depan pingin ke sana bisa calling-calling Mas Aan gimana caranya, triknya ya Mas ya. Mudik biar tiketnya itu nggak habis di jalan atau seperti apapun ya. Mas Aan, dari perjalanan panjang ya, dari Mas Aan mulai dulu masuk ke PJB dulu, ya, betul. Sekarang sudah menjadi Nusantara Power. Yang paling menurut Mas Aan tuh paling
berkesan atau dalam hal ini yang menunjukkan, oh saya tuh rupanya di titik ini saya sudah cukup puas atau belum, itu gimana? Apakah di sini atau di Tenayan atau di Indramayu? Setiap tempat punya challenge-nya sendiri-sendiri sih Mas Nindar menurutku. Jadi saat di Muara Tawar juga ya ada challenge-nya sendiri. Kemudian kalau di Indramayu 1 tahun ya mungkin relatif singkat sih waktunya. Jadi mungkin belum terlalu dalam. Yang paling lama di mana? Di Tenayan 7 tahun itu ya mungkin terasa ya mulai istilahnya masih fase project, kemudian COD, kemudian sampai komersil di AMC seperti itu. Ya mulai inilah rasanya membangun tim dari nol. Jadi kita saat itu saya 0 PDM di Tenayan, kemudian teman-teman juga rata-rata fresh graduate penerimaan awal. Jadi ya memang membentuk tim dari istilahnya dari awal ya, dari nol. Kemudian kalau di Pacitan kan sebenarnya kompetensi teman-temannya sudah relatif tinggi lah, karena rata-rata mungkin ada yang 2012, 2013 awal project ya. Sekarang di 2002 saya masuk, rata-rata teman-teman sudah di range 5 sampai 10 tahun. Ya. Jadi tantangannya sih kalau di Pacitan lebih bukan ke teknisnya sih. Ini Mas, saya tertarik dengan pengalaman yang di Tenayan yang 7 tahun itu kan. Berawal dari ke sana Mas titik nol ya, hitungannya sama titik nol, kemudian merintis di sana. Mungkin diceritakan ke teman-teman yang di Pacitan ataupun yang mau yang mendengar atau melihat dengan di YouTube nanti YouTube kita di podcast ini, yang perlu dikembangkan dari setiap karyawan itu apa sih Mas ketika di luar Jawa dia harus bertahan survive. Dulu bawa keluarga nggak di Tenayan? Iya, mulai awal keluarga. Dengan membawa keluarga di sana itu seperti apa? Ini versi saya aja ya Mas Nindar. Kalau versi saya sih ya awal kita masuk itu kan sudah tanda tangan siap ditempatkan di mana saja gitu. Jadi kalau sudah SK ya kita tinggal menjalani gitu. Tapi setiap tempat khususnya di Tenayan kan challenge-nya berbeda. Jadi murni saya benar pure dari 0 PDM. Jadi membangun tim, terus bagaimana meningkatkan kompetensi, kemudian bagaimana kalau ngomong sama istilahnya Cinanya saat itu kan, kita memang orang awam gitu ya, istilahnya 0 PDM saya bilang, tapi kita harus meyakinkan mereka dengan experience dan teknologi yang kita minta. Nah makanya ya saya sebenarnya konsen banget kalau PDM itu 3 hal. Yang pertama kompetensi itu ada knowledge sama experience. Kalau experience ya kita bangun kan ya, berapa lama kita di posisi tersebut itu akan membangun experience kita. Kalau knowledge ya training, sertifikasi itu memang harus dikencengi sih kalau teman-teman PDM. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi ini bagaimana kita mendapatkan investment atau kita bisa mengajukan AI disetujui supaya kita bisa memiliki teknologi yang mumpuni atau sesuai dengan kebutuhan ya. Dan yang ketiga adalah sistem. Jadi sebagus apapun orangnya, sebagus apapun teknologinya, tapi kalau kita nggak punya sistem manajemen yang bagus, ya istilahnya ya tidak bisa maksimal juga. Yeah. Tapi dari 3 hal ini, yang paling berat dan paling membutuhkan waktu itu kompetensi. Oke, berarti emang kompetensi itu sangat-sangat diperlukan ya. Jadi buat rekan-rekan semua, dimanapun berada, untuk menunjukkan suatu kita itu berkembang tuh harus diikut sama kompetensi dan juga kepribadian. Yes, betul ya. Karena dimanapun kita berada itu pasti yang dilihat sama orang itu adalah 2 hal itu, benar Mas? Iya. Ya. Mas Aan, ini kan sudah rencananya mau meninggalkan Pacitan nih. Oke. Kira-kira perasaan kan kemarin udah ke sana ya? Sudah orientasi, perkenalan di sana. Tapi sebetulnya bukan EPLS ya sana ya, bukan ya. Kalau EPLS kan siswa ya ini bukan ini. Sudah pesanan orientasi di unit baru. Gimana Mas perasaannya? Di sini udah lama nih, 3 tahun. Iya, 3 tahun ya. Jadi kalau saya sih dibilang seneng ya seneng juga, dibilang sedih juga ya sebenarnya sedih gitu loh. Jadi kalau saya cerita senengnya itu yang pertama ini pas tahun ajaran baru sebenarnya. Jadi untuk perpindahan anak keluarga, karena kan kita mikir pindah itu sekarang nggak cuma mikir di kita Mas Indar. Nanti anaknya sampean sudah SD itu
ternyata nyabut berkas SD itu tidak bisa langsung dari sekolah langsung di Tidak sana. semudah itu ya. Iya, harus ngurus ke kantor dinas dulu, kabupaten terkait. Berat, Jadi berat. ya itu jadi pengalaman saya juga. Tak pikir sebentar ternyata enggak. Harus berkasnya sana sudah oke nerima, kemudian sini baru bisa nyabut berkas ke kantor dinas, baru dokumen itu nanti kita masukkan ke sekolah yang kita tuju. Itu SD, kalau TK belum. Belum ya. Jadi ya itu buat pengalaman yang pertama. Terus senengnya lagi ya kita diberikan experience baru lah. Karena kalau saya sih istilahnya challenging atau tantangan itu ya kita harus mensyukuri gitu. Tanpa tantangan itu ya kita nggak tahu nanti indahnya Pacitan. Dulu dari saya Tenayan ke Pacitan itu kan kalau nggak ada challenge ke Pacitan kan nggak tahu pantainya seindah ini gitu. Paci Ampat Pacitan. Nikmatnya sarapannya Budeno kan, Wah, kita nggak tahu. Segor Bekat. Nah, Sego Berkat. Kemudian kalau sedihnya sih, kalau teman-teman di sini itu saya anggap itu keluarga sebenarnya. Membangun sistem itu istilahnya nggak cukup sih kita cuma di kantor gitu. Kita butuh support system. Jadi karena rata-rata seumuran dan sekarang sudah berkeluarga dan punya anak semua, jadi ya istri juga sering hubungan, sering main, kemudian anak-anak juga kita sering lah ngadain event-event sama keluarga. Bareng-bareng kita yang ngumpul. Iya. Catering juga pernah Pak CBM. Catering JBM. Iya. Keren ini catering JBM. DM kapan Mas Fani? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi memang CBM ini salah satu subbidang yang paling sering kumpul bareng. Kompak ya. Ya, ke rumahnya teman-teman staff CBM, Iya. makan, keliling. Terus cateringnya hampir tiap tahun. Iya. Kok nggak ngajak SDM sih? Kalau catering? Ya, aku ngajak member Mas Nindar aja biar dapat diskon. Iya. Itu sih. Ya itu sih rasa kerja. Kalau pekerjaan ya mirip-mirip lah wong sama-sama di CBM kan. Iya. Tantangannya sana ngurus PLTU, sini juga ngurus PLTU. Ya mungkin tantangannya sana lebih gede gitu aja barangnya. Karena kapasitasnya lebih besar. Kalau menurut saya itu sih Mas Nindar. Jadi emang ada hal yang memang membuat kita sisi positif dan ada yang mungkin di bawah sisi positif ya, jangan ngomong negatif. Iya. Iya, di bawah sisi positifnya. Jadi teman-teman ya, Mas Aan ini pindah ke UP Python mulai per 1 Juli 1 ini. Mungkin minggu depan sudah tidak ada di minggu depan tanggal berapa Mas? Tanggal 20-an lah, juga nggak di Pacitan. Jadi harapannya di sana ya Mas Aan bisa senang lah, happy itu di sini gitu. Amin. Nah, gitu kan. Mengingat unit baru dan mungkin teman-teman di sana mungkin ada yang kenal ya mungkin ya, tetap ya. Ya ada lah Ada sebagian yang besar kenal. kenal. Yang pasti kumpul lagi sama DJ. Oh iya. Itu kan aku pergi DJ kan Mas An, Wah, paling satu-satu nangis kayaknya. Iya, saya kumpul lagi sama DJ. Iya. Ini Mas Aan, ini yang mungkin jadi pertanyaan dari setiap orang yang mengalami perpindahan yang cukup cepat ya. Mas Aan udah berapa unit ya? Udah 4, mungkin 5 ini ya. Iya. 5 unit ini. Hal yang perlu diceritakan adalah yang disayang sama keluarga, terutama istri sama anak. Itu diajak muter-muter seperti apa sih itu? Kalau istri dan anak itu gimana? Kan kayaknya ketanyaan ikut, Iya. kesini ikut. Dulu ke mana? Ke Mona apa yang namanya belum ya? Belum. Belum. Berarti bertenayan ya? Iya, Itu Tenayan. pindah-pindah di besok Python itu ikut. Itu seperti apa perasaannya keluarga? Kalau ini prinsip ya Mas Iya. Indra, selama istilahnya saya deal-dealan ini sama istri Iya. sebenarnya. Jadi selama tempatnya masih available terkait yang utama pendidikan lah ya. Fasilitas. Pendidikan, betul. terutama pendidikan itu insya Allah anak-anak keluarga itu akan saya bawa. Tapi kalau tempatnya sudah ya mungkin secara fasilitas pendidikan terutama ya kurang, kita anggap kurang inilah ya. Itu ya nanti kita taruh di homestay-nya di Jogja lah ya, keluarga kan di Jogja. Kalau menjelaskan ya saya punya anak sekolah itu sebenarnya baru di Pacitan karena anak saya TK waktu di Tenayan itu nggak sekolah karena COVID ya. Karena pas COVID jadi nggak sekolah, jadi homeschooling gitu ya. Homeschooling. Jadi aja homeschooling. Jadi main sama teman-temannya sekolah ya sebenarnya belum ada. Ya cuma sama tetangga, sama teman-teman dekat yang sering main saja lah. Dan karena masih umur-umur segitu ya
saya kira masih relatif gampang lah ya ajak ke sini, apalagi ya di sini nanti dekat sama UT-nya yang di Jogja, kan gampang. Nah kalau yang ke Python ini sebenarnya karena anak yang pertama sudah naik kelas 3, dia sudah agak punya circle teman-teman bestie lah, ada bestie. Sudah teman-teman bestie ya. Ada momen saat itu ya dibikin senang dulu, diajak main kemana, terus diajak ngobrol. Ya awalnya pasti mereka sedih, oh sedih nanti nggak bisa ketemu sama Mbak siapa, sama Mbak siapa. Nah, tapi lama-lama kita jelaskan ya kerjanya ayah kan seperti ini gitu. Nanti kalau di sana juga dapat teman baru seperti itu, dengan ya kemudian fasilitas yang di sekolah baru gitu lah ya. Ya alhamdulillah sudah mau, karena anak yang pertama saya kan naik kelas 3 SD, kemudian yang kedua TK. Kalau yang TK sih masih belum terlalu lah ya. Ya alhamdulillah masih oke sih, masih ya. dari anak-anak. Jadi poinnya adalah memberikan pengertian kepada anak sama istri ya. Selama emang itu tempat yang baru itu memang cukup untuk bersama keluarga, dari segi fasilitas ataupun apapun itu pasti kita ajak ya gitu. Ini Mas Han, selama 3 tahun di Pacitan, mungkin ada hal-hal yang benar-benar berharga di sini. Apa sih Mas? Berkesan banget dulu. Berkesan pekerjaan atau di luar pekerjaan ini? Oh, boleh semuanya. Kalau mungkin pekerjaan dulu lah. Pekerjaan yang jelas tantangan dan pengalaman baru sih. Banyak hal yang belum pernah saya lalui, atau masalah-masalah yang banyak lah ya belum pernah dilalui. Alhamdulillah ketemu di sini, kemudian ya beberapa sudah istilahnya solve problemnya. Karena saya sih pinginnya membangun tim itu tidak saya bangun sekarang kemudian besok dibangun lagi gitu. Insya Allah saya bangun bagaimana caranya supaya nanti orang yang meneruskan itu tinggal melanjutkan saja. Kayak kalau di BDM itu yang sangat penting itu historical peralatan. Beberapa case yang spesifik ada lesson learn-nya lah, terutama itu sudah kita bikinan sumari. Kayak gangguan yang 2022 itu pesannya Pak Ferry saat itu sama Pak DJ lah ya. Jadi gangguannya 2 gangguan terbesar di Pacitan saat itu, setiap 6 bulan IDVN-nya masalah. Kemudian unit 2 ketika cool start itu nggak iso rolling. Kalau yang IDVN itu selesai di 2023 lah. Jadi 2024 at least kita kinerjanya luar biasa, dan itu nggak ada, alhamdulillah nggak ada gangguan IDVN. Nah, insya Allah 2024 sudah selesai lah IDVN. Beberapa lesson learn-nya juga sudah dicontoh beberapa unit yang lain seperti itu. Kemudian yang kedua terkait turbin ya. Turbin itu 2024 alhamdulillah selesai. Jadi posisi apapun cooled, warm, sekarang rolling lancar semuanya. Tapi itu ya nggak berkat saya ya, kamu kerja bareng-bareng lah teman-teman umroh, terus teman-teman HAR. Ya alhamdulillah kita untuk masalah itu sudah solve gitu. Dari itu sih 2 PR yang dulu Pak Ferry ngajak ngobrol itu, awal saya kesini ya 2 itu. Alhamdulillah sudah solve lah ya. Kemudian pengalaman lain ya itu tadi yang tim itu ya istilahnya kita kayak jadi keluarga gitu. Jadi misal sabar sih yo. Aku sedih gitu. Saya pernah di momen yang istilahnya staf saya dulu itu mau meninggal. Itu ya jadi membekas banget lah. Jadi dulu orang tuanya meninggal itu saya yang antar istilahnya ziarah. Orang tuanya meninggal, dia tulang punggung keluarga ya. Orang tuanya meninggal, saya nganter, kemudian ya karena nyebrang pulau ya mungkin nggak ikut sampai memakamkan. Saat itu non muslim memang kan. Saya memakamkan, terus adiknya banyak, dia tulang punggung. Kemudian saat ada kerjaan di Tembilahan, saat itu dapat suruh bantu Tembilahan. Ya istilahnya dia jadi sakit lah. Jadi sakit, kemudian karena adik-adiknya masih kecil, belum 17 tahun lah ya.
Jadi saya yang ngurus semuanya gitu. Nah dia itu sampai koma. Nah itu iya rasanya membekas karena nek dulu saya setelannya itu setelan kenceng gitu lah. Nek kerja dorong rampung ya belum, istilahnya belum istirahat gitu. Mungkin belum bisa ngikuti ritme saya. Jadi sakit yuk ngurusi terus dia sampai ya operasi macam-macam agak inilah ya sampai seminggu kayaknya dia koma gitu lah ya. Jadi wah itu membekas banget rasanya. Kayak apa? Tanggung jawab moralnya itu kesehatan terus kita nyuruh sampai sakit itu ya itu jadi membekas banget sih. Itu sih. Tapi makanya kita bangun apa? Tim itu ya nggak serta-merta kerjaan beres gitu. Tapi nilai lain itu sih. Jadi nah misal aku nggak bisa itu teman-teman nanti otomatis. Begitu juga sebaliknya. Ya, Gitu Mas. Kesehatan. Iya. Oke, jadi termasuk selama di Python 3 tahun itu mungkin hal yang pencapaian yang menurut Mas Aan paling berkesan itu yang terkait dengan Defender ya. Ya, nah, karena itu titipan Pak Ferry kan. Pak Ferry ya, sama ada Pak Didi juga ya. Itu termasuk pencapaian yang bagus ya. Yang selama ini sering setiap 6 bulan itu ada trouble dibikin sama Ri, akhirnya walaupun nanti teman-teman mungkin sampai ke depan sampai setelah ini ke depan terus kalau ada kejadian itu ya mungkin dari summer itu akan bisa terbaca dan bisa diselesaikan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang fine aja ya. Ya alhamdulillah fine lah. Ya, ini Mas Aan udah berapa tahun sih di NP? 15 tahun. Cukup lama ya? Dari 2010. Sepuh nih ya. Nah selama di NP Mas, PJB ke NP ya selama 15 tahun ini mungkin diceritakan ke kita semua di sini. Nah, sukses story-nya, mungkin pencapaiannya yang tertinggi itu apa? Karena kita juga melihat Mas Aan di sini juga sebagai terkenal di akhir-akhir tahun ini sebagai Mas inovasinya Pacitan juga. Ini terkenal loh sini. Enggak Mas, ceritakan Mas sukses story-nya selama 15 tahun di apa ya? NP. Kalau wording yang berkelas nasional atau perusahaan saya belum pernah sih Mas Indra. Jadi kalau kinerjanya istilahnya CPM itu kan ada KPI dari maturity level gitu loh. Yang tahun lalu juga nomor 2 sih CNP, jadi belum nomor 1 gitu lah. Ada ya mungkin beberapa catatan. Tapi yang apa bikin saya ini sih kalau pekerjaan itu yang pertama sih kalau atasan kita nggak banyak manggil ngurusi kerjaan kita, kayaknya kerjaan kita itu beres. Kayaknya loh ya. Kayaknya nggak sering dipanggil terus jelasin ini nggak beres. Karena setiap ada yang catatan pekerjaan itu ya pasti tak WA lah ya. Misal sama Pak Arif itu mesti Pak Arif ini sumarinya ini, data teknisnya ini. Nanti kalau kurang nanti kontak saja. Jadi saya menjelaskan keluar itu ya Pak Arif pasti sudah saya lapori lah, sudah tahu. Kalau teknis pekerjaan. Nah, kalau inovasi sebenarnya itu ini. Dulu zamannya Mas Kukuh itu saya sering protes. Mas Indar tahu lah ya. Apa yang saya protes itu jadi kalau inovasi ya itu kan branded unit lah ya. Ya terlepas apa namanya? Pengolahannya, tapi inovasi memang proses gitulah ya. Dulu di Tenayan prosesnya seperti itu yang saya alami gitu kan. Di sini seperti ini gitu ya, kadang rada gregetan, makanya Mas Kukuh pindah langsung handover ke aku gitu. Ya jadi tanggung jawab beban moral sih, karena aku biasa ngeritik Mas Kukuh ya, sekarang disuruh jalanin ya tak purpose seperti desainnya seperti itu. Ya nanti kalau ada lagi terus bisa ditingkatin, monggo Mas Indar bisa di ini. Tapi ya cita-citanya itu yo ojo cuma target konkin terpenuhi lah. Cita-citanya ya kita mampu berdiri podium gitu loh di final inovasi gitu lah ya. Kalau sebatas lolos itu cuma nutup konkin aja. Tapi kalau naik podium itu kan ya branded kita. Kayak Pens tahun kemarin kan dapat nominasi juga ya. Ya itu kan seenggaknya ada wajah Pacitan yang bisa mentereng lah ya di tingkat mungkin nasional gitu. Itu sih Mas Indar. Ya, jadi ini rekan-rekan semua yang saya selalu dari Mas Aan itu kata-kata itu
emang di 2 tahun ini kita mulai membangun inovasi di Pacitan ya, mulai dari awal ngevaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Ini udah mulai kelihatan ketika kita membangun, tapi Mas Aan udah pergi meninggalkan saya. Ya, cukup sedih sekali di sini. Ya. Jadi nanti mungkin inovasi depan kan kita jalankan Mas sesuai dengan deadline kita yang kita sudah kita bicarakan, sudah kita planning kan, kita rancang sedemikian rupa, kita monitoring. Jadi emang yang saya sangat senang dari Mas Aan ini adalah jangan cuma inovasi itu mengejar ranking itu yang saya, kalau dia juara, nah itu yang saya senang dari Mas Aan itu. Sampai ranking udah tahu banget Mas Aan itu yang saya suka gitu. Mungkin teman-teman dari SDM Mas Fani Mbak Cari tahu ya, begitu Fani? Betul. Ya. Selamat mencari partner lagi ya. Ini. Tapi udah ada gambaran nih siapa yang bakal ganti, ada insya Allah. Tapi tetap nanti kita kotak-kotak Mas Aan juga. Siap. Tentunya Mas Aan nanti jadi mata-mata kita. Ya, nanti kalau ada yang bagus di Python yang bisa dikembangkan di sini, ya kita sharing lah. Sama-sama orang dalam kan. Ya. Nanti undang kami ke penpak sana. Oke. Ini Mas, tadi kan terkait dengan pencapaian selama Mas Aan berkiprah di NP atau BJP atau NP sekarang ya, selama 15 tahun kan, sukses atau suatu hal yang dicapai nggak mesti dengan suatu penghargaan ya. Jadi kadang-kadang itu bisa kita rasakan sendiri. Apa itu seperti tadi melaksanakan yang diamanahkan oleh atasan terkait dengan ID event yang ini, itu menurut kami sendiri itu sudah termasuk pencapaian sih. Selama itu membuat kita bahagia dan itu udah membuat senang dan itu berhasil, ya itu termasuk success story sih. Iya. Benar nggak? Nah. Oke Mas Aan, mungkin ada kesan dan pesan dari Mas Aan untuk UP Pacitan dan teman-teman di sini. Saya ya kesannya sih sebagian besar enak lah, nyaman di Pacitan. Mungkin beberapa orang yang mempunyai gaya hidup slow living cocok banget sebenarnya di Pacitan, karena ya tempatnya tenang, nyaman, dan kayaknya hiruk pikuknya seperti di tempat-tempat yang di dekat keramaian itu jarang ya. Kalau pekerjaan ya relatif lah. Alhamdulillah kan mungkin di edisi 2022-2023 itu kan kinerjanya sudah bagus. Jadi kalau kinerjanya bagus, ya tempatnya harusnya sih jarang gangguan. Harusnya jarang gangguan ya. Iya. Karena ada dulu Pak Teguh ya, kalau ingat Pak Teguh di PJPS ya. Oh itu iya, kan Teguh ya. Sesepuhnya CBM atau sesepuhnya PDM. Dulu ingat banget saya waktu di Tenayan itu dikumpulin. Jadi ya setingkat supervisor dikumpulin. Jadi ceramahnya itu nggak banyak Pak Teguh itu, tapi filosofinya dalam. Jadi filosofinya ini Mas Indra. Jadi dulu diceramain itu atasan itu dianggap sukses atau berhasil mengelola unit Cina yang saat itu ya masih banyak masalah lah ya. Depannya kan baby chic gitu. Itu KPI ini Mas Indra. Jadi ketika staff-staffmu itu terutama yang hard, yang urusan dengan pengoperasian unit itu, ketika staff-staffmu di saat weekend sudah bisa bersama keluarga, gitu. Berkeluarga itu berarti kamu sudah bisa memberikan hak mereka untuk membalancing hidupnya dengan keluarga. Wah itu Kuatnya Pak Teguh. iya. Pak Teguh itu. Berat nih. Angel loh. Sangat. Jadi nek sekarang stafnya misal pas di Pacitan gitu, arek-arek Sabtu Minggu sudah bareng keluarga, sudah liburan gitu, sudah tenang sama keluarga, itu berarti salah satu itu saya sudah bisa mengamalkan mungkin salah satunya. Keren ini. Itu Pak Teguh loh, pesannya Pak Teguh. Bagus itu, sangat kayaknya simpel tapi mumet kayak gitu. Banget itu. Iya. Kalau dari Mas Aan, ada nggak hal yang mau sampaikan ke teman-teman? Kalau saya yang buat teman-teman lah ya. Kalau dengan perkembangan yang sekarang itu kan siapa saja bisa pindah kapan saja ya. Mungkin tanggal 1 Juli ini saya, 1 Agustus Mas Nindar bisa saja gitu kan. Oke, baik. Ya, karena kontraknya dulu tanda tangan siap ditempatkan di mana saja gitu kan. Ya, apapun itu ketika sudah penugasan SK ya sudah bismillah
budal gitu aja. Ya kita berikan yang terbaik kan. Setiap orang kan ada yang menilai gitu kan. Baik enggaknya kan itu ya apa namanya tergantung nanti kondisi kita adaptasi di sana, kompetensi kita gitu. Insya Allah kalau sudah pernah muter-muter kemudian ketemu banyak orang yang istilahnya bermacam-macam ya, baik budaya ini ya insya Allah ya bisa saja lah melewatinya. Ya kayak saya dari Tenayan ke sini sih saya tak anggap ya sini lebih ringan lah karena teman-teman kompetensinya udah tinggi. Jadi saya menatanya di sisi lain gitu kan. Seperti itu Mas Nindar dari saya. Keren ini Mas Aan. Sudah kemana-mana, pokoknya jangan takut di tempat Gantimar saja. Iya. Karena sudah sesuai dengan SK yang ditetapkan. Mas Slamet siap? Oke rekan-rekan, memang pengalaman yang sangat berharga itu memang harus dijaga tentunya. Banyak sekali yang mungkin momen-momen yang kita lewatkan, tapi kadang kebanyakan kita melewatkan itu tanpa disadari padahal itu udah terlaksana. Misal kayak teman-teman JBM atau teman-teman bidang lain itu dia ada momen-momen yang khusus dia jalan bersama di belakang kantor, di luar kantor, ataupun di sini yang itu seperti halnya biasa gitu. Tapi begitu nanti teman-teman atau kita sendiri itu pindah dari sini itu baru akan teringat. Betul sekali. Iya. Jadi mau dihargai setiap momen yang ada, mumpung masih bersama rekan-rekan. Nanti mungkin setelah ini kita pindah kita nggak tahu kan, ya kapan lagi gitu kan? Iya Mas. Oke Mas Nindar. Mas, kalau Mas Aan itu aku tuh testimoni ya, testimoni itu pasti. Kalau aku setiap masuk OJPM seneng, karena kayak tertata tuh di dalam tuh ada akuariumnya, jadi kayak ngerasa kayak nyaman gitu. Itu kayaknya besok dia bawa akuarium. Iya, saya sering juga loh pernah lomba 5S tuh. Oh iya ya. Wow, mantap Maksudnya ini. cowok-cowok semua. Terus Nontonnya gampang ya. ya. Terus aku yakin teman JBM itu nggak bakal mudah melupakan Mas Aan. Wis. Sama satu yang gak bakal saya lupakan Mas Fani dan teman-teman semua. Mas Nindar, ayo ngopi ya ini. Saya gak bakal dilupakan sama saya ini. Butuh kopi pahit apa yang gimana? Itu makanya. Mas ini juga jago kopi juga ini. Tak cerita aja sedikit lah ya 5S. Boleh. Nanti Fanny diatur lah. Jadi 5S itu sebenarnya kalau di CPM itu wajar. Ini ya mungkin belum banyak yang tahu lah ya. Kenapa 5S iso wajar? Bisa dicek tools yang paling mahal yang ada di sebuah unit pembangkit itu pasti yang ngelola CBM atau BDM. Kamera-kamera ini nggak ada apa-apanya sama alat gimmick arek satu itu. Maka dari itu, ketika kita diberikan amanah untuk tools yang mahal, kemudian kita nggak punya branded, kita punya ngelolanya baik, ketika alat itu masalah, mesti ini berarti nganggo sing elek. Itu otomatis itu. Otomatis. Sebenarnya juara 5S itu yo mulai saya di Muara Tawar itu yo ya hampir selalu apa ya? Nah, dua Muara Tawar itu saya ngikut senior lah ya. Itu selalu juara di tingkat PJB gitu lah, kategori workshop gitu. Di listrik gitu. Ketika di Tenayan ya berusaha membangun itulah karena tools itu kan yang paling mahal. Jadi orang nge-branded kayak Fanny ngomong ini kan, berarti kan ada yang kena branded sebenarnya. Iya. Tapi brandednya positif loh ya Fanny. Iya. Jadi dari yang seperti itu dulu sekarang seperti ini yaitu brandednya. Jadi itu kita meyakinkan customer bahwa alat yang ada di tempat kita itu pengelolanya kita loh sudah baik. Nah itu setara dengan kualitas personel kita. Kurang lebih seperti itu sih branded yang mau disampaikan ya. Tapi kan nggak bisa kita menjual seperti itu. Karena jujur aja kalau teman-teman Pacitan sih sudah bagus-bagus ya. Makanya aku tekankan ke mereka itu kekurangan yang biasa kita hadapi supaya kita bisa bersaing sama sekelas PDM di swasta. Jadi kalau ada project di swasta itu standar kita itu mirip-mirip lah sama mereka gitu. Nah harapanku sih seperti itu. Jadi di kandang nomor 1 tapi di luar kandang nggak bisa bersaing kan ya buat apa gitu loh. Nah itu sih dari 5S loh ya. Tapi alhamdulillah teman-teman nggak ada yang anti bersih kok. Maksudnya resik-resik kabeh kan mal. Kalau ada yang anti bersih kudune kotor nanti nggak iso mikir dapat malah.
banyak bidang yang harus contoh ini punya ke semua bidang yang ada di Pacitan ataupun di luar ya. Bila perlu di rumah juga nggak apa-apa dikasih 5S biar rapi. Apalagi di bidang-bidang seperti yang administrasi rata-rata kan walaupun itu bukan barang yang mahal, ketika itu sudah dibersihkan barang yang nggak mahal aja bisa bersih apalagi yang mahal gitu. Ya. Wah terima kasih Mas Ani, insight-nya benar sangat menginspirasi kita semua. Mas, quote terakhir buat Pacitan. Aku jujur aja nggak ada nyiapin quote ya Mas Indra. Karena ini biar dari hati kok. Dari hati gimana quote mungkin. Guys, quote saya untuk hari ini sebelum meluncur ke Python kurang lebih seperti ini. Dimanapun kita berada, selalulah memberikan yang terbaik, dan karena saya orang teknik, terbaik itu adalah melebihi dari target penilaian kita. Jadi kalau kita dinilai 4, ya kita harus memberikan lebih dari 4. Misal 4,3, 4,5 gitu lah. Itu versi saya. Oke. Terima kasih Mas Aan untuk quote-nya. Terima kasih untuk insight hari ini. Semoga ini nanti ketika tayang bisa memberikan insight ke semua rekan-rekan di UP Pacitan maupun di all workforce maupun yang di luar yang melihat. Oke. Agar bisa menjadi inspirasi dan kedepannya bisa lebih baik lagi dari sekarang. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Nir Anggara dan samping saya Mas Aan Prasetyo. Mas Aan Prasetyo undur diri di Kopi Ketan Konten Pintar Keluarga Pacitan. Ini ada sedikit kenang-kenangan, Mas. Waduh. Sebelum kita tutup di akhir, ini ada kenang-kenangan. Ini kayaknya tool PDM, Mas. Kocok ngopi, mungkin diterima dari kami, Kopi Ketan. Semoga bisa bermanfaat sana ya. Ya. Oke. Kita mau dulu kan? Tutup. Oke, mungkin cukup sekian. Dadah, rekan-rekan semua. Sampai ketemu lagi. Yeay.